berjumpa para pemirsa dan sahabat budiman yang setia yang selalu melihat konten channel Abdul Halim Maki. Insya Allah saat ini dan hari ini kami akan mengadakan sebuah perjalanan di mana kantor urusan agama Kecamatan Dorkidul akan mengadakan sebuah acara yang sudah menjadi rutinitas setiap tahun sebelum menjelang akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kami insya Allah akan mengikuti dan mendampingi dan sekaligus akan meliput seluruh kegiatan acara momen tentang Kuramasan. Insya Allah keluarga besar KUA Kecamatan Kidul sudah sepakat dan sudah mengadakan koordinasi seluruh yang ada di KUA akan segera melaksanakan sebuah momen tentang Kuramasan. Mereka akan mengadakan perjalanan dari KUA menuju ke suatu tempat, di mana suatu tempat itu sudah dikondisikan. Yang insya Allah di tempat tersebut, seluruh karyawan yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Kidul, Pak Dr. Haji Misbah. Beliau akan memimpin langsung sekaligus akan memberikan arahan-arahan. Insya Allah mudah-mudahan perjalanan kami akan meliput sebuah kegiatan yang betul-betul mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan juga sahabat budiman yang selalu setia melihat konten Abdul Halim Maki. Itulah merupakan sebuah awal prolog atau mukadimah sebelum kami melaksanakan sebuah perjalanan ke suatu tempat untuk mendampingi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kantor urusan agama Kecamatan Kidul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dan sahabat budiman yang setia yang selalu melihat konten perjalanan channel Abdul Halim Maki. Insya Allah kami hari ini dan saat ini berada di kantor urusan agama Kecamatan Dorkidul. Sebelum memasuki bulan Ramadan, tentu kami sudah bersama-sama dengan Kepala KUA dan teman-teman yang ada di KUA ini mengadakan sebuah momen mengenai tentang Kuramasan. Insya Allah acara tersebut akan diadakan dengan berbagai seremonial yang sudah disusun oleh pihak panitia. Sebelum memasuki nanti pada saat acaranya, kami akan mengadakan obrolan-obrolan sejenak untuk mengisi waktu dalam artian untuk menumbuhkan rasa kerinduan kepada sahabat kami yang berdua ini, Pemirsa Haji Aceh Ishak dan Ustadz Suhud, di mana teman yang berdua ini yang selalu menghibur dalam setiap pertemuannya dan juga selalu memberikan sebuah inspirasi yang terbaru dalam rangka untuk menghadapi perjalanan sebuah kehidupan yang benar-benar kita ingin selamanya dibimbing dan juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah tinggal menghitung hari, tinggal menghitung jam, kita akan memasuki bulan yang sangat agung, bulan yang dinanti-nanti, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW sudah menggambarkan dalam sabdanya, man paroha man pariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala nirani. Barang siapa orang yang memasuki bulan Ramadan dengan penuh rasa bahagia dalam menghadapinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharapkan kepada orang tersebut haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Untuk itu mungkin dalam acara pertemuan kecil ini kami akan mengadakan sebuah obrolan-obrolan bagaimana sikap kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi harus diisi dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada jaminan kita akan menghadapi bulan Ramadan tahun depan. Mari kita melaksanakan bulan Ramadan ini sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dan juga sesuai dengan keterangan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kami akan menanyakan kepada teman kami yang pertama pada pengersa Haji Aceh Ishak. Kira-kira bagaimana pengersa kita akan memasuki bulan Ramadan
sikap dan persiapan apa yang harus kita persiapkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita ungkapkan sedikit, mudah-mudahan hal ini ada guna dan manfaatnya kepada para pemirsa yang mendengarkan pertemuan kita pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa sikap dan persiapan yang harus kita laksanakan sebelum tiba saatnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sikap-sikap yang baik dan persiapan sebelum tibanya bulan suci Ramadan yang akan datang, benar-benar bulan puasa di bulan suci Ramadan yang akan datang ini lebih baik, lebih sempurna, dan apapun hadiah-hadiah atau trofi yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita raih semuanya. Dari mulai trofi rahmat, trofi magfirah, terutama trofi idkun minannar. Maka persiapan atau sikap yang harus kita laksanakan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, pertama kita harus saling memaaf-maafkan, atau istilahnya itu halal bihalal qabla Ramadan, atau diistilahkan lain dalam istilah sunnah yaitu kuramasan, di mana dalam saling maaf-maafkan itu poinnya pertama kita harus benar-benar istighfar, saling halal menghalalkan, baik dari berupa makanan, minuman, atau yang lainnya. Kedua, istibro harus benar-benar saling bebas membebaskan. Barangkali kita sebagai manusia ada dosa yang berkaitan dengan sesama kita, terutama dengan hubungan hati. Harus benar-benar hilanglah dalam hati kita itu sifat dendam, sifat iri, sifat ria, sifat sum'ah, sifat takabur. Termasuk yang paling dominan dalam hati itu yang akan merusak itu adalah sifat hasud. Makanya itu dalam poin halal bihalal itu benar-benar harus diisi dengan itu saling memaafkan lahir dan batin. Yang kedua, harus mempersiapkan fisik tentunya, yaitu badan kita harus terjaga dari berbagai hal-hal yang akan membuat itu tumbuhnya penyakit, seperti hanya dari makanan, minuman yang kira-kira akan membuat madorot kepada kesehatan kita. Dari sekarang harus benar-benar dijauhi. Insya Allah dengan tubuh yang sehat, dengan mental yang kuat, kita akan benar-benar kondusif dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga yang harus kita persiapkan sebelum tibanya saat bulan suci Ramadan, kita harus benar-benar memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keselamatan oleh Allah, baik bulan suci Ramadannya, termasuk kita diselamatkan diri kita dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kesusahan, dari kemalaratan, dari penderitaan. Insya Allah kalau bulan Ramadannya aman, kondusif, selamat, terus diri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya pelaksanaan ibadah puasa akan lebih-lebih baik, akan lebih-lebih sempurna. Makanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manakala setelah selesai melaksanakan nisfu Sya'ban, dari mulai tanggal 15 bulan Sya'ban ke sini, terus-terusan Nabi kita mengajarkan kepada para sahabatnya, kepada umatnya dengan sebuah doa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim lana fi Ramadan waj'alhu lana mutaqabbalan. Wa fi riwayatin ukhra, Allahumma sallim li Ramadana wa tusallimhu minna Ramadana waj'alhu lana mutaqabbalan. Yang keempat, Nabi kita mengajarkan persiapan sebelum tibanya bulan suci Ramadan. Kita harus mempersiapkan ilmu-ilmu
yang berkaitan itu dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dari tentunya mulai ilmu syarat rukunnya, terus mubtilatus saumnya, terus sunnatus saumnya, terus lagi yang harus kita ketahui makruhatus saumnya, agar supaya puasa yang akan kita jalankan lebih ayeuna sempurna, lebih mabrur. Kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dengan ditunjang dengan ilmu, insya Allah semua pekerjaan ibadah kita akan makbul. Lantas yang berikutnya, Nabi kita itu mengajarkan bahwa kita harus benar-benar menanamkan gitu sikap dengan penuh itu penghormatan, dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Dr. Randas Abdul Halim MA. Beliau telah mengutip sebuah hadis tadi, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Jadi barang siapa yang merasa bergembira, merasa rindu, ingin selalu ayeuna mendambakan bahwa Ramadan ingin segera tiba, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari tersentuh oleh api neraka. Apapun kegembiraan yang harus kita tanamkan dalam hati, kita yang paling dominan harus merasa bergembira bahwa Ramadan itu bulan dilipat gandakan amal kebaikan. Bulan di mana pahala wajib akan dilipat gandakan pahalanya sampai ke 70 lipat. Pahala pengerjaan sunnah-sunnah yang lainnya akan dinilai sebagai pahala wajib. Dan kita harus merasa bergembira itu karena di dalam bulan suci Ramadan adanya rahmat Allah, adanya maghfirah Allah, adanya pembebasan dari api neraka. Dan yang paling penting adanya satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Itu buat kita. Insya Allah kalau kita meraih dari rahmat, maghfirah, itqun minanar, nanti setelah keluar dari Ramadan kita akan mendapatkan detail dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan dijadikan minal aizin wal faizin wal makbulin. Itulah persiapan-persiapan yang harus kita perhatikan sebelum tibanya saat bulan suci Ramadan, dan harus gitu kita diungkapkan rasa bergembira itu dengan ungkapan kata-kata tahniah. Misalkan seperti ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumi syahri Ramadan, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumi syahri syiyam, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumi syahri taubah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumi syahril maghfirah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi qudumi syahri mudha'afatil amali sholihah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan pula ketika memasuki tanggal 1 Syawal, memasuki tanggal malam pertama dari bulan Ramadan, beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Rupanya pengarsa pun guru beberapa persiapan dan sikap kita yang harus dilaksanakan sebelum tibanya bulan suci Ramadan. Itulah sekelumit yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih kepada teman sahabat saya yang telah menggambarkan, memberikan yang begitu jelas, begitu dalam bagaimana persiapan kita mau masuki bulan Ramadan, karena bulan yang selalu dinanti-nanti. Mudah-mudahan hal tersebut bisa kita simak. Dan teman yang satu lagi, saya selalu sering bertemu, sering bersapa, senda gurau, dan saling mengisi dalam sebuah hal-hal yang dianggap betul-betul harus dijalani dengan penuh dengan kesemangatan. Itu adalah salah satu dari bagian personil kami yang ada di KUA, Bapak Ustadz Suhud. Dia adalah selaku penyuluh. Kira-kira bagaimana Ustadz Suhud ya, sikap
kita, perasaan Bapak sebelum kita masuk di bulan Ramadan, ya diungkapkan sekelumit, sekalipun tadi sudah digambarkan secara gamblang oleh Kersana Mukarrom, tapi karena teman saya berada di samping saya, mungkin sebagai sebuah kedekatan, dipersilakan Bapak untuk mengungkapkan rasa kerinduan untuk memasuki bulan Ramadan. Kira-kiranya kami persilakan. Terima kasih Pak Diawid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang bulan suci Ramadan 1945 Hijriah, Alhamdulillah di saat ini saya sebagai penyuluh Tarogong Kidul mudah-mudahan diberikan kesehatan, dikasih umur panjang, serta mudah-mudahan dikasihkan segala kemudahan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, anggap saja bulan ini bulan yang terakhir, maka tahun yang akan datang belum tentu kita akan menghadapi, belum tentu kita akan kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan suka dan dengan perasaan yang gembira. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan sebentar lagi akan tiba, diberikan kesehatan Allah, dikasih umur panjang, serta diberikan rezeki yang berlimpah, baik diberikan sehat jasmani maupun sehat rohani, serta mudah-mudahan diberikan kesehatan fisik maupun pesak nafas haji. Amin. Ya, Mudah-mudahan dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini, saya selaku penyuluh agama Tarogong Kidul beserta ring-ringan dalam menghadapi ini, saya selaku umat muslim mudah-mudahan diberikan kekuatan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, karena bulan Ramadan itu bukan sekedar menahan hawa nafsu, bukan sekedar menahan lapar, tapi menurut Imam Al-Ghazali, puasa itu bukan sekedar menahan hawa nafsu dan menahan lapar, tapi puasa itu seluruh anggota tubuh harus ikut berpuasa, mulai dari tangan, mulai dari kaki, mulai dari segala hal ucap lampah itu harus berpuasa. Kalau kita berpuasa hanya sekedar istilahnya menahan haus dan menahan hawa nafsu, anak TK saja bisa untuk menahan hawa nafsu dan lapar. Tapi kita selaku umat Islam dituntut harus bisa menahan dalam segala hal godaan, terutama dalam segala hal yang bersangkutan dengan syahwat kita, gitu ya. Nah, untuk itu saya selaku penyuluh agama Islam Tarogong Kidul berupaya mudah-mudahan untuk kedepannya saya diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan fisiknya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini yang sangat diberkahi, dirindukan oleh semua umat beragama Islam. Untuk itu panginten istilahnya saya sebagai penyuluh panjangnya muarif panjang lebar panginten Pak Haji, intinya dalam menghadapi bulan suci ini kita jaga raksa, mudah-mudahan ucap lampah kita harus sesuai dengan kaidah Islam, harus sesuai dengan agama yang kita anut, yang kita yakini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini diberikan keberkahan, kemudahan dalam segala hal. Mudah-mudahan diberikan kesehatan utaminya, serta diberikan kesehatan jasmani dan ekonominya, gitu Pak Haji. Mudah-mudahan sakit mutiasa kapiatur, mudah-mudahan guna secara manfaat khusus kamu di pribadi umum kamu para anu madang akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hud yang telah menggambarkan bagaimana persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang intinya jelas apa yang digambarkan oleh para pengersat tadi, kedua belah pihak yang sudah dipaparkan. Kita sadar bahwa diri kita selaku manusia, selaku bagian daripada muslim, muslimah,
yang alhamdulillah kita syukuri saat ini kita masih menjalani ketaatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu gunakan umur kita, gunakan kesempatan kita. Karena sebagaimana tadi digambarkan, tidak akan jadi sebuah jaminan bahwa ibadah bulan Ramadan tahun depan kita akan bertemu lagi. Banyak di kalangan keluarga kita, banyak di antara teman kita, banyak di antara sahabat kita yang sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jelas apa yang digambarkan doa yang selalu kita didawamkan, Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa barikna Ramadana wa hasil maqasidana. Untuk itu doa tersebut sudah kita sering didawamkan, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Amin. Sebagaimana bulan yang selalu dinanti-nanti. Jadi jelas sebelum memasuki bulan Ramadan, apa yang digambarkan tadi bukannya sekedar menahan lapar dan haus. Kamin sholimin laisa lahu min siyamihi ila jum'a wal asar. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa tersebut, hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah, kita tidak ingin melaksanakan puasa itu, jelas ada beberapa tingkat. Pertama ada yang melaksanakan puasa keumuman manusia. Yang kedua ada yang mengatakan puasa khos, puasa yang khusus, puasa yang betul-betul menjaga nafsu, menjaga panca indera, menjaga perkara-perkara yang bisa membatalkan, dan juga menjaga lapar dan haus, dan juga menjaga perkara-perkara yang lain yang bisa menghancurkan terhadap pahala ibadah puasa tersebut. Itulah puasa tingkatan yang kedua. Mungkin puasa tingkatan yang terakhir adalah puasa khawasil khawas, puasa tingkatannya para nabi, para rasul dan lain sebagainya. Kita tidak akan mungkin bisa, karena itu ada beberapa hal yang harus kita lalui. Tapi yang kita inginkan adalah puasa di tingkat tataran yang kedua, puasa khos, puasa yang betul-betul apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau telah bersabda, kulu amali ibni adam lahu ila saumu bainahuli wa anajibihi. Seluruh ibadah amal hamba itu akan kembali kepada pahalanya kepada hamba tersebut, hanya satu, ya ila saum, kecuali ibadah puasa. Puasalah, Allah yang akan menilai, Allah yang akan memberikan pahala. Karena itu jelas puasa itu adalah merupakan ibadah yang rahasia, yang tidak semua manusia mengetahui tentang kondisi puasanya masing-masing. Hanya Allah yang tahu dan hanya kita juga yang bisa merasakannya. Oleh karena itu saya di sini hanya sekedar mengajak, mari kita persiapkan untuk menghadapi ibadah puasa, dan mari kita laksanakan ibadah puasa tahun ini. Ada ibadah puasa yang secara maksimal, ibadah yang puasa betul-betul harapannya ingin mendapatkan pahala, dan betul-betul pahala itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya gambarkan. Nah, sebelum kami keluarga besar KUA Kecamatan Bagirul akan mengadakan sebuah momen tentang bagaimana kuramasan. Kuramasan itu jelas untuk melaksanakan tadi apa yang digambarkan al-istibro, saling bebas membebaskan. Jangan ada kait mengait, pula ayah gantar kekaitan antara masing-masing, sebab itu akan bisa menghalangi terhadap lancarnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan apa yang obrolan hasil kami bertiga ini ditemani oleh Al-Ustadz Haji Aceh Ishak dan juga Al-Ustadz Suhud, obrolan hanya sekedar sepintas, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Amin. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sodorkan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz Ilham? Alhamdulillah. Baik, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat selamat. Ya. Sudah lama kita tidak bertemu. Iya. Mungkin karena kesibukannya masing-masing. Saya di Penghulu, Bapak di Penyuluh. Ya. Dengan perjalanan suasana kerja yang kita alami ini, betul karena kita menjalani melaksanakan sebuah regulasi dan juga job yang sudah ditentukan. Karena itu tentu ada saat bertemu dan juga ada saat berpisah. Bertemu kita sedang berada di KUA Kecamatan Kidul, berpisah kita melaksanakan tugas di lapangan tentang tugasnya masing-masing. Alhamdulillah para pemirsa, kami di ruangan Bapak Penyuluh ini kebetulan langsung berhadapan. Pak Ustadz Ilham,
karena kita hampir beberapa hari lagi Iya. kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim, karena bulan tersebut bulan yang penuh berkah, bulan ditingkatkannya amal, dan bulan untuk meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya sedikit akan hanya sekedar obrolan saja, ya. Ini mengisi waktu sebelum kita langsung ke tugasnya masing-masing di lapangan. Kira-kira mohon untuk digambarkan oleh Al-Ustaz Ilham mengenai bagaimana persiapan-persiapan sebelum kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira mudah-mudahan apa yang Bapak ini ada guna dan manfaat. Kami persilakan saja. Ya, terima kasih. Sebetulnya untuk persiapan bulan Ramadan, ya alhamdulillah kita kan sudah sampai lagi bulan Ramadan ya. Dan sebetulnya bulan Ramadan itu kan bulan yang dimana bulan ini dikatakan bulan panennya ya, orang-orang Muslim, karena di sini adanya pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan hal ini ya, kami khususnya sekeluarga ya, baik itu keluarga kami di rumah ataupun tentu keluarga besar di Kementerian Agama tingkat kecamatan ya, alhamdulillah dengan rekan-rekan dari jauh-jauh hari yang sudah sebetulnya dipersiapkan, termasuk bagaimana hal-hal yang memang menjadi sebuah, kalau dalam Islam kan urul Islam wa qanuddin salasah waman taraka minhunna fahuwa kafirun haruda. Artinya mengatakan bahwa fondasi dalam Islam itu kan ada 3 katanya. Barang siapa yang terlepas dari salah satu dari ketiga itu maka kafir. Ya, ada syahadat, ya syahadu an la ilaha illallah, kemudian as-salatul maktubah dan as-siyamur ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, tentu untuk dapatnya pahala dari Allah itu kan ada syarat juga Pak Kiai. Di antaranya ketika kita berdoa di dalam bulan Ramadan itu tidak akan diterima ketika kita masih ada hati yang belum terselesaikan. Jadi ada gulun, ada perasaan yang tidak enak gitu dengan teman ya. Ya kebetulan kita sekarang bertemu dan tentu atas nama pribadi ya dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Kiai yang alhamdulillah dengan segala kesabarannya memimpin kami di sini ya, terima kasih sekali ya, dan semoga sehat selalu. Dan tentunya yang pertama yang kita kan suka ada kuramasan katanya jadi ada apa namanya akulturasi budaya mungkin ya, budaya antara al-urfu kebiasaan-kebiasaan, tetapi Islam juga di sini memang memerintahkan ya untuk saling apa namanya ya bermusafahah gitu supaya terlepasnya dari kehilapan kelapaan yang ada dalam diri kita masing-masing ya dalam menghadapi Ramadan ini ya tentunya kita harus saling melepaskan ini supaya nanti ya doa kita diijabah gitu ya apa namanya mabrur diterima oleh Allah. Jadi persiapannya yang pertama tadi Pak Kiai ya kita mengadakan apa namanya musafahah berkuramasan gitu ya. Dan untuk hal yang lain tentu ya mempersiapkan kesehatan berakhir juga. Kalau batin tadilah ya sudah saya melepaskan apa yang menjadi kendala doa kita. Kemudian untuk apa namanya jasadiannya ya persiapan kesehatan. Jadi ada hak Allah, hak badannya, hak Allah tentu harus ditunaikan. Hak badan kita juga sama ya. Dan dalam kesempatan ini kami juga ya
sedang mempersiapkannya terutama lahir dan batin. Mungkin itu ya Pak Kiai. Kalau ini sebetulnya lebih banyak sih, tapi itu saja dulu. Ya. Terima kasih kepada Bapak Bisa Ilham yang sudah menggambarkan bagaimana persiapan kita mau memasuki menjelang bulan suci Ramadan. Itulah tentunya kiat-kiat secara singkat tapi betul memiliki makna yang secara dalam. Oleh karena itu kami berdua juga apa yang diungkapkan tadi oleh Ustaz Ilham juga mohon maaf kiranya baik dari secara pribadi dan juga keluarga. Insya Allah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dalam menjalani nanti bulan suci Ramadan betul-betul sesuai dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, para pemirsa dan sahabat budiman yang setia yang selalu melihat perjalanan konten saya, Insya Allah kami dari KUA Kecamatan Kidul Insya Allah akan membuat sebuah acara yang khusus. Kalau istilah tataran Sunda namanya kuramasan. Kuramasan itu intinya saling maaf-maafkan. Jangan ada ikatan dosa per dosa antar sesama teman, kepala dan juga selanjutnya yang lainnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan terbebas dosa dengan hakul adami. Sedangkan dosa dengan Allah kita bisa langsung bertobat kepadanya. Begitu harapan kami. Nanti insya Allah perjalanan akan membuat sebuah acara tentang kuramasan akan disusun sesuai dengan tim atau panitia yang sudah ditunjuk. Mudah-mudahan acaranya lancar dari awal sampai akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas obrolan saya dengan Ustaz Ilham ada guna dan manfaatnya. Sekian saja kami mengakhiri dan sampai saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedekah, perbanyak ibadah, tadarus, bertarawih, indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Al-Quran ya Ramadan, bulan umat Islam ya Ramadan. Kami merindu ya Ramadan, kami menantimu ya Ramadan. Berbagi mengasihi di bulan mulia, berjuta kebaikan indahnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Bersedekah, perbanyak ibadah, tadarus, bertarawih, indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan,
wabarakatuh. Alhamdulillah, sama ibu-ibu darama. Alhamdulillah. Ngaros senang bahagia. Gitu abdi ngantor di KUA Kecamatan Gunung Kidul. Utamina biasanya sama ibu-ibu. Tinggal ada pelayanan masyarakat yang datang ke kami. Ibu waktu diangkat atau nabi lebet ke kantor wisata agama Kecamatan Gunung Kidul tahun seberapa? Nabi 2012. Itu di awal tahun atau di pertengahan? Bulan Mei, berarti hampir di pertengahan. Cukup lama juga ya Ibu, 2012 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun? 19 tahun perjalanan karintang lama. Kira-kira selama di KUA Gunung Kidul dari mulai tahun 2012 sampai 2014 tentu mengalami beberapa kepalauan. Tidak berapa kali kepala KUA? 5 kali yang menjabat di KUA Gunung Kidul. Berarti sudah 5 kali. Syukur alhamdulillah ibu sudah ditakdirkan jadi karyawan kemenang di KUA Gunung Kidul sejak 2012 sampai 2004. Di perjalanan yang cukup lama, dari sekian kepala yang 5 itu pasti mengalami beberapa pengalaman. Kalau ibu kuku Wital masuk ke KUA Gunung Kidul itu diperkirakan tahun berapa? 2008 sampai sekarang berarti sudah berapa ya? 18 tahun. 19 tahun alhamdulillah. Cukup lama juga ya. Ya, cukup lama berarti ibu dengan ibu Risyid berbeda tahun ya. Masuk ke KUA Gunung Kidul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu sehat selalu lahir batin karena sangat dibutuhkan. Kalau selama saya juga masuk ke KUA Gunung Kidul itu 2022. Itu kenikmati perjalanan di KUA itu betul-betul terasa banyak romantisnya. Terima kasih ibu sudah bisa membersamai saya dalam berduduk dalam satu meja. Bukan tidak apa-apa, karena memang perlu kita ungkapkan rasa isi hati dalam masing-masing. Terutama sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita saling memaafkan, tidak ada kata-kata sikap yang berkenan kepada ibu-ibu, kepada ibu Rizvi. Ya, sampaikan salam kepada suami, kepada keluarga, anak semua. Mudah-mudahan dalam menjalani ibadah puasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalaninya selama 1 bulan. Sekalipun mudah-mudahan nanti kita sebentar lagi akan masuk di puasa. Besok kita akan melaksanakan dulu momen yang indah, momen kalau di istilah Sunda namanya kuramasan. Kuramasan itu adalah untuk membersihkan hati atau lahir dan batin, jangan ada sampai ada unek-unek ya, perasaan-perasaan yang kurang berkenan selama kita bukan. Oleh karena itu saya sangat pribadi mohon maaf pada ibu ya. Sekali lagi hadir di sini dalam satu meja dalam rangka untuk ngobrol bersama. Ya, mudah-mudahan dalam menghadapi bulan Ramadan yang besok kita akan berkumpul seluruh teman-teman kita yang ada di KUA, duduk satu meja, duduk satu ruangan yang bercengkrama, dan mudah-mudahan ada rezekinya makan bersama ya, bersama Pak Kepala dan lain sebagainya. Insya Allah nanti besok akan disusun dengan skedul dan sebuah acara yang khusus yang menjadi seremonial dalam menghadapi sebuah momen yang betul-betul dinanti-nantikan oleh kita, adanya perasaan. Sekian saja pertemuan saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kami ucapkan terima kasih dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan sehingga ibu berdua bisa hadir dalam satu meja itu mudah-mudahan ada guna. Kita tutup saja dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ibadah puasa.
tarawih, indahnya Ramadan. Kami atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan selamat menyambut dengan sukacita kedatangan tamu agung Sayyidul Syuhur bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Kecamatan Kidul. Alhamdulillah pada saat ini sudah bisa memfasilitasi dalam sebuah momen Ramadan yang mana acara Ramadan ini sudah menjadi rutin di KUA Kecamatan Kidul. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Kepala KUA Bapak Dr. Haji Misbah dan beliau selamanya diberikan kesehatan, amin ya Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga, para putranya semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saat ini kami mungkin sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak penyuluh, betul bahwa saat ini kita sudah selesai melaksanakan acara yang khusus. Saat ini pula setelahnya itu kita mengadakan sebuah ungkapan rasa
datangnya bulan suci Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan kami juga dari pribadi dan keluarga sebelum mengaturkan hal-hal yang pada intinya secara prinsip saya mohon maaf kepada Bapak Kepala KUA dan rekan-rekan semua bila ada tutur kata, sikap dan lain sebagainya apabila khususnya pada ibu-ibu yang suka selalu dikendalikan ya untuk mengadakan sebuah acara momen khusus. Oleh karena itu mohon maaf kepada ibu-ibu ya yang khususnya yang terutama yang selalu diajak ke sana kemari. Untuk itu artinya ke seluruh keluarga besar mudah-mudahan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan diberikan kemampuan, kesehatan lahir batin dan mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita dapat melaksanakan sesuai dengan contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang intinya puasa dia itu makbul dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga seluruh yang hadir keluarga besar saat ini baik juga keluarganya mudah-mudahan tetap dijadikan ahli surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu saja, mohon maaf atas kurang dan kelapannya atas hal yang sudah diungkapkan. Kami juga mewakili penghulu teman kami, tetangga kami dan saudara kami Bapak Haji Rijal yang berasal dari Kecamatan Terongkari sama seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang ya Ramadan, kami menyambutmu ya Ramadan, bulan mulia ya Ramadan, penuh keberkahan ya Ramadan, puasa bersedekah perbanyak ibadah, tadarus bertarawih indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Bulan Al-Quran ya Ramadan, bulan umat Islam ya Ramadan, kami merindu ya Ramadan, kami menantimu ya Ramadan, berbagi mengasihi di bulan mulia, berjuta kebaikan indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Puasa bersedekah perbanyak ibadah, tadarus bertarawih indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan, marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya
Al-Quran. Ya Ramadan, bulan umat Islam. Ya Ramadan, kami merindu. Ya Ramadan, kami menantimu. Ya Ramadan, berbagi mengasihi di bulan mulia, berjuta kebaikan indahnya Ramadan. Marhaban ya marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam ya Ramadan. Kecamatan Tarogong, ahlan wa sahlan wa marhaban di sahri Ramadan. Sallallahu alaihi kita bermusafahah biar tidak ada dendam di dalam hati. Bisa, jadi bisa.